Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari AK21C dengan NIM 202100700085. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang completing the accounting cycle. Baik, apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom, di mana kolom tersebut berisi informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Terus, apa aja yang perlu disiapkan dalam neraca lajur? Hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan pencatatan neraca lajur adalah menyiapkan catatan neraca saldo dan jumlah penyesuaian, sehingga didapatkan atau diperoleh laporan laba, rugi, dan neraca. Ada beberapa format neraca lajur, antara lain neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, neraca lajur 12 kolom, dan neraca lajur 14 kolom. Bagaimana tahapan dalam pembuatan neraca lajur? Tahapan dalam pembuatan neraca lajur yaitu 1. Membuat format dan kolom neraca lajur. 2. Memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. 3. Menghitung saldo yang telah disesuaikan. Yang keempat, mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan, laba rugi, dan posisi keuangan atau neraca. Untuk poin pertama yaitu membuat format dan kolom untuk neraca lajur, di mana pada baris pertama di tahapan ini kita harus menuliskan nama di perusahaan tersebut. Kemudian di baris kedua kita tulis judul yaitu neraca lajur. Di baris ketiga kita tuliskan periode pencatatannya. Kolom yang harus kita buat sebanyak 7 kolom, di mana 7 kolom ini yang kolom pertama untuk nomor akun, kolom kedua untuk nama akun, yang ketiga untuk neraca saldo disesuaikan. Keempat untuk jurnal penyesuaian, yang kelima untuk neraca saldo disesuaikan, yang keenam untuk neraca akhir, dan yang ketujuh untuk kolom laba rugi. Di mana dari kolom neraca saldo dengan kolom laba rugi kita harus buat dua sisi yang menunjukkan sisi debit dan sisi kredit. Kemudian untuk poin kedua yaitu memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam tahapan ini, hal yang harus kita lakukan adalah mengisi kolom-kolom yang sudah kita buat tadi, mulai dari nomor akun, nama akun, neraca saldo. Untuk kolom neraca saldo, kita bisa gunakan saja neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah neraca saldo sudah terisi, baru kita pindah ke kolom jurnal penyesuaian. Begitu juga sama dengan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita tinggal masukin dari kolom untuk ke neraca lajur kita tinggal ngisi dari neraca, kita tinggal mindahin dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya. Poin ketiga yaitu menghitung saldo yang telah disesuaikan atau mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Untuk datanya kita ambil dari kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. Caranya adalah kita harus menjumlahkan jika ada sisi yang sama. Misal di neraca saldo di sisi debit, kemudian di jurnal penyesuaian juga ada di sisi debit, maka itu harus dijumlahkan. Tetapi ketika sisinya berbeda, misal di neraca saldo di debit, di jurnal penyesuaian di kredit, atau sebaliknya, maka itu harus dikurangkan. Nah, setelah itu kita isikan data yang sudah kita peroleh ke neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk tahapan terakhir, yaitu tahapan keempat, kita harus mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan, di mana
Kolom laporan terdiri dari kolom neraca akhir dan kolom laba rugi. Nah, untuk kolom neraca akhir itu untuk kelompok harta, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk kolom laba rugi kita isikan kelompok pendapatan dan beban. Kita pindahkan saja dari kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah tahapan neraca lajur tadi, kita masuk ke tahap akhir yaitu jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup beberapa akun yang diantaranya pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan FRIFE. Adapun akun-akun yang tidak ditutup yaitu aset, liability, dan equity. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan jurnal penutup. Yang pertama, untuk menutup perkiraan pendapatan di kolom atau di sisi debitnya kita tuliskan pendapatan. Kemudian di sisi kreditnya kita tuliskan ikhtisar laba rugi. Nah, ini diambil dari pendapatan yang ada di kertas kerja pada kolom laba rugi. Kemudian yang kedua, untuk menutup perkiraan biaya di sisi debit kita tuliskan ikhtisar laba rugi. Di sisi kreditnya diisi beban. Ini pun sama dengan poin 1, yaitu diambil dari kertas kerja pada laporan atau pada kolom laba rugi. Selanjutnya, untuk menutup perkiraan ikhtisar laba rugi, ketika laba di sisi debit kita tuliskan ikhtisar laba rugi dan di sisi kredit kita tuliskan modal. Sedangkan ketika kita rugi, di sisi debit kita tuliskan modal dan di sisi kreditnya kita tuliskan ikhtisar laba rugi. Nah, untuk poin ketiga dan keempat ini kita ambil dari data selisih yang terdapat di kertas kerja yang terakhir, yaitu untuk menutup perkiraan FRIFE. Nah, di sisi debitnya kita tuliskan modal dan di sisi kreditnya kita tuliskan FRIFE. Dan yang terakhir ada neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo yang disesuaikan dari neraca saldo setelah penutup adalah neraca saldo yang disesuaikan dari akun buku besar setelah jurnal penutup dicatat. Tujuannya untuk mengetahui apakah saldo-saldo pada buku besar seimbang dan sebagai dasar membuka buku besar untuk tahun berikutnya. Dan berikut ini saya tunjukkan contoh soalnya.